حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Dan salah satunya adalah dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki ke Masjid Allah Ta'ala dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan Allah Ta'ala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk terus berusaha istiqamah dalam menapaki jalan agama, jalan syariah, jalan sunnah, dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita tentang akidah, masih tentang rukun iman kepada takdir, dan mungkin barangkali ini merupakan pertemuan terakhir tentang pembahasan kita seputar rukun iman kepada takdir. Kita masih melanjutkan tentang subtema samaratul iman bil qadar, buah keimanan kepada takdir. Kita sudah sebutkan sebagiannya. Yang pertama, sabar dan ridho. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada takdir, maka orang mukmin yang beriman kepada takdir, semua yang terjadi, semua yang dialami dalam hidupnya itu merupakan ketentuan Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan. Allah yang lebih tahu tentang yang maslahat dan madarat dalam kehidupan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka apa yang terjadi meskipun mungkin dianggap dirasa buruk, tapi karena dia beriman kepada takdir, itu takdir Allah Ta'ala dan takdir Allah pasti baik, maka dia akan dengan mudah untuk memiliki dan menyikapi sikap sabar dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Begitu juga ridho. Itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah tuma'ninatun nafas. Jadi ketenangan jiwa. Dan ini sangat mahal sekali. Apalagi dalam kehidupan yang penuh dinamika, penuh gejolak, naik turun, dan luar biasa, apalagi kita sedang hidup di akhir zaman. Jadi berbagai kondisi, situasi, keadaan, peristiwa itu serba mengguncangkan jiwa setiap orang. Nah, disinilah senjata iman kepada takdir itu sangat dibutuhkan dan berperan ketika memang keimanan kepada takdir itu betul-betul dimiliki oleh seorang mukmin. Maka jiwanya akan tenang, jiwanya akan damai menghadapi kondisi apapun dalam kehidupannya. Yang ketiga, di antara buah keimanan kepada takdir, dan buah-buah ini itu sekaligus sebagai bahan evaluasi. Jadi bahan evaluasi sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana tingkat keimanan kita kepada takdir. Apakah iman kita kepada takdir itu masih lebih banyak berupa teori
atau klaim atau pengakuan saja, atau memang betul-betul itu sudah keimanan itu sudah tertanam, menancap dalam jiwa kita dan iman kita. Nah, itu alat ukurnya adalah buah-buah ini. Kalau betul kita beriman kepada takdir, maka kita akan memetik buah-buah yang manis ini. Yang ketiga, selain sabar dan ridha, yang kedua ketenangan hati dan jiwa, yang ketiga adalah bahwa iman kepada takdir itu mengajak dan mendorong seorang mukmin untuk senantiasa beramal dan berusaha serta berikhtiar. Tidak akan pernah berputus asa. Jadi tidak sibuk meratapi, jadi gitu apa yang lepas dari dia. Tidak larut dalam kesedihan, penyesalan akan apa yang sudah terjadi. Sibuk menyalahkan dirinya apa itu, karena itu sudah terjadi, tidak mungkin bisa diubah, dan apa yang sudah terjadi tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi seperti itu. Nah, sehingga kemudian seorang mukmin itu akan senantiasa berorientasi ke depan, tidak melihat ke belakang, kecuali dalam rangka mengambil ibrah, kecuali dalam rangka untuk bermuhasabah. Jadi dalam kehidupan kita itu kita menoleh ke belakang, jadi melihat ke belakang itu juga boleh, bahkan perlu, tapi untuk dua tujuan. Pertama dalam rangka muhasabah, evaluasi diri. Jadi gitu, penting. Apa yang sudah kita lakukan, baik atau buruk. Kalau baik seberapa baiknya, kalau buruk supaya buruknya kita timbang. Penting. Yang kedua adalah dalam rangka mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jadi untuk dua tujuan itu, tapi tidak untuk yang lainnya. Karena ada yang melihat yang lain itu menyesal, larut dalam kesedihan, penyesalan, lalu kemudian setelah itu yang dipikir seandainya melakukan ini gagal, andai saja aku nggak begitu, andai saja itu. Akhirnya terus. Jadi itu tidak merubah apa-apa, itu membuat jiwanya itu lemah, jadi batinnya terpukul, lalu kemudian lesu. Akhirnya didera oleh keputusasaan. Tapi ketika seorang beriman kepada takdir, jadi setelah dia evaluasi, jadi gitu, yang salah diambil pelajarannya, dievaluasi sebagai pelajaran untuk kedepannya. Setelah itu fokus beramal, fokus berusaha, fokus berikhtiar untuk kedepannya, dengan mengambil pelajaran dan ibrah dari yang sudah lalu. Jadi gitu. Nah, disebutkan di sini bahwa dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairan wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu ya ada kuat jiwa, kuat iman, kuat fisik, kuat hati, kuat dalam berbagai aspeknya. Secara umum mukmin yang kuat dengan berbagai bentuk kekuatan itu lebih baik daripada dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Meskipun pada masing-masing ada kebaikannya. Ini seruan agar supaya kita selalu berusaha untuk memperkuat diri dalam berbagai aspek. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan, abaikan, nyahkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang malah madharat. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Senantiasa meminta tolonglah kepada Allah. Karena sadar kita itu sangat lemah, maka kita diperintahkan untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis lain dikatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, dan pasti kita butuh pertolongan,
maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala selalu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita ulang-ulang, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika engkau mengalami sesuatu musibah, fala taqul, maka jangan engkau berkata lau, andai saja, andai begini mestinya kan begini, andai enggak begitu mestinya enggak begitu. Itu jangan katakan lau, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Terhadap segala hal yang kita anggap buruk, itu untuk sebagai pengganti. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, kita mengatakan andai saja, menyesali segala macam itu, dikatakan bahwa gantilah dengan kata-kata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Artinya apa yang kita sesali itu tidak mungkin tidak terjadi seperti itu. Itu sudah kehendak Allah. Ya sudah, tinggal bagaimana kita ambil pelajarannya dan mengambil ibrahnya. Fa innal lau, karena kata-kata andai, seandainya itu taftahu amal syaitan, membuka itu celah kerja setan, memberikan pekerjaan untuk setan, membuka peluang untuk setan. Andai-andai itu, karena itu tidak bermanfaat. Baik. Selanjutnya di antara buah keimanan kepada takdir itu adalah asyaja'atu wal iqdam. Jadi orang yang beriman kepada takdir itu pemberani. Jauh dari rasa takut untuk melakukan hal-hal yang sudah diketahui bahwa ini baik. Ambillah, jadi mengapa para sahabat dulu dan para mujahidin sepanjang sejarah Islam sampai hari ini, selama yakin bahwa jalan yang ditempuhnya itu jalan jihad, perjuangan Islam betul-betul, ini sudah benar. Itu kok enggak takut? Takut mati, takut celaka, takut ini. Itu modalnya, dasarnya itu iman kepada takdir. Loh, takdir kematian itu sudah digariskan. Jadi gitu, bahwa itu kalau kita menuruti rasa takut, itu kita enggak naik pesawat. Gimana nanti kalau pesawat jatuh? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Selama kita sudah berikhtiar, sudah antisipasi, sudah berupaya, dan yang kita lakukan itu benar, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Jadi gitu. Hati-hati, awas itu. Orang akan takut. Jadi di bawah. Tapi ketika seseorang yakin bahwa kalau yang dilakukan ini, jadi dasarnya adalah yang dilakukannya benar. Jangan salah, jangan orang ngawur gitu, sembrono, jadi terjun dari apartemen lantai 7 gitu. Jadi terus terjun, kalau memang sudah takdir aku aja dia mati, kalau enggak akan mati. Itu enggak benar. Enggak boleh. Jadi baru saja belajar nyetir mobil pagi, siangnya udah langsung ngebut, itu bunuh diri namanya. Nggak boleh. Ini maksudnya adalah berani dalam kebenaran. Berani melakukan apapun tanpa ragu-ragu, jika memang apa yang dilakukannya itu sudah dipelajari secara syariat. Hukum syar'inya dikonsultasikan, ini benar. Terus secara hukum sunnatullah, ikhtiarnya, sebab akibatnya sudah diketahui benar, udah. Gimana kalau rugi, gimana kalau ini, gimana kalau itu pasti ada yang ganggu seperti itu. Nah, itu selama apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita niatkan, kita rencanakan itu sudah kita pelajari
dari sudut pandang syar'i itu benar dan baik, bahkan harus, apalagi kalau wajib kita lakukan. Jadi gitu. Yang kedua, dari aspek ilmu sunatullah, ilmu sebab akibat kausalitas itu juga itu baik, benar, maka bismillah. Tinggal tawakal tu Allah. Jadi, nah ini itu salah satu buah yang sangat kuat itu dari keimanan kepada takdir. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi dulu orang-orang munafik itu berusaha untuk mempengaruhi, memprovokasi, melemahkan semangat. Jadi gitu, ada bahwa ini ya dalam perang Badar itu kan 300 sekian belas menghadapi 1000. 1000 itu senjata lengkap, siap perang. 300 sekian belas itu enggak ada senjata, hanya untuk bepergian. Jadi, tapi tidak ada pilihan lain. Kondisi saat itu tidak ada pilihan lain. Jadi gitu. Kalau yang lain, ini bunuh diri. Udah, bismillah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi ini jihad. Dalam perang Uhud itu tadinya 1000. Tapi di perjalanan 300 orang munafik balik mundur. Sehingga tinggal 700 melawan 3000. Dan dalam hampir seluruh peperangan kaum muslimin itu rata-rata itu jumlah pasukan, kekuatan itu tidak seimbang. Cuman memang ya sudah, tidak ada pilihan lain. Allah itu dalam hal ikhtiar. Jadi dalam hal ikhtiar, selain keimanan, itu yang penting kita sudah melakukan persiapan optimal maksimal. Itu syaratnya. Sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keadaan kita, kita sudah berusaha optimal maksimal. Meskipun secara logika mungkin nggak masuk akal. Selama kita iman yakin kepada Allah Ta'ala, terus kemudian kita berikhtiar sudah optimal maksimal, maka sisanya Allah yang akan menghandle. Tapi jangan sampai kemudian ikhtiar kita belum optimal, terus mengatakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi iman kita puncak, ikhtiar kita juga puncak. Meskipun ikhtiarnya itu kalau kita ini bandingkan dengan yang lainnya, enggak, kayaknya enggak ini. Tapi selama sesuai dengan kondisi kita udah optimal, itu Allah menjanjikan Allah akan menutup kekurangannya. Soal itu. Nah itu mengapa mereka keberanian itu karena itu. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lain-lain itu sangat terkenal. Ini ada di dalam hadis himpunan hadis arba'in Imam Nawawi, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma asabaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu itu memang tidak mungkin meleset. Yang sudah terjadi dan menimpamu dan itu buruk, itu tidak mungkin tidak terjadi. Memang pasti terjadi begitu. Jangan lagi mengandai-andaikan. Coba aku nggak lewat sini. Coba aku nggak melakukan ini. Coba aku nggak mendengar dia. Selama itu sudah terjadi, yang sudah terjadi itu tidak mungkin tidak terjadi. Dan yang tidak terjadi, yang meleset, itu memang tidak mungkin terjadi. Wa'lam bi annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, yakinlah bahwa seandainya umat manusia semuanya itu bersepakat, berkonspirasi untuk bersepakat untuk memberikan satu kemanfaatan, keuntungan, kemaslahatan kepadamu. Jadi gitu.
maka itu tidak akan bermanfaat, mereka tidak akan bisa memberikan itu kecuali jika itu sudah tercatat dalam takdir Allah Ta'ala. Walau istama'u, begitu juga seandainya mereka bersekutu, ala yadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaik. Sebaliknya, mereka bersekutu, berkonspirasi untuk mencelakaimu. Maka itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kadar yang memang sudah Allah tulis dalam catatan takdirnya. Dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena-pena yang untuk menulis catatan takdir itu sudah diangkat, dan lembar-lembar, jadi di mana takdir itu dicatat itu sudah kering tintanya. Maksudnya bahwa takdir yang sudah ditulis itu sudah finish, sudah tetap tidak mungkin akan berubah sampai kapanpun. Kemudian yang kelima, di antara buah keimanan kepada takdir adalah, dan ini yang kita jadikan sebagai evaluasi seberapa tingkat keimanan kita kepada takdir, adalah sabatul mu'min amamal ibtila'i bil khairi wasyarr. Jadi keteguhan seorang mukmin ketika menghadapi ujian, cobaan dan ujian dalam hidup ini, baik itu ujian baik atau ujian buruk. Karena kan seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bahwa ujian itu ada dua. Jadi Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan hal buruk dan hal baik. Itu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Nah, umumnya manusia ketika mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, kesuksesan, keberhasilan, jadi gitu, prestasi, itu umumnya dia akan berbangga diri, dia akan besar kepala, dia akan sombong, angkuh, merasa hebat. Itu umum, sifat manusia. Apalagi punya kekuasaan. Jadi gitu. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan hal buruk, itu lesu, lemas, putus asa. Jadi gitu. Nah, bagaimana seorang mukmin atau seseorang itu senantiasa stabil, mengalami apapun kondisinya itu secara umum baik-baik saja. Itu ya senjatanya iman kepada takdir. Jadi senjatanya iman kepada takdir. Jadi bahwa karena segala sesuatu itu sudah ada catatannya. Di dalam surat Al-Hadid itu ayat 22 sampai 23, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu bima ta'maluna wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini, dan juga jadi tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini, dan tidak pula yang terjadi pada diri kalian, kecuali itu ada di dalam satu kitab. Sudah tercatat dalam satu kitab yang biasa disebut kitab catatan takdir di Lauh Mahfuz. Gitu. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami, kata Allah Ta'ala, menciptakan langit. Ayat ini dipertegas dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Allah Ta'ala itu sudah menetapkan takdir semua makhluk di muka bumi ini, itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Ini sudah pernah kita bahas. Nah,
Hal itu bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah. Untuk apa? Allah menyingkap tabir dan rahasia takdir ini, bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Itu tujuannya likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih, menyesali apa yang terlepas dari kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bergembira, berbangga, berlebihan dengan apa yang kalian dapatkan. Intinya tidak terlalu sedih, kecewa, jadi gitu, larut dalam kesedihan karena hal-hal yang mengecewakan yang terjadi. Sebaliknya tidak terlalu bangga dan sombong, itu karena apa? Keuntungan-keuntungan yang dia dapat. Jadi Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga diri. Lalu kemudian itu bagian kelima, dan bagian keenam, ini bagian terakhir, di antara buah efek hasil dari iman kita kepada takdir yang sekaligus menjadi tolak ukur, menjadi parameter, menjadi alat penimbang kondisi diri kita, level iman kita itu seberapa. Kalau orang yang beriman kepada takdir itu akan memiliki al-karamah wa izzatun nafas. Jadi memiliki kemuliaan diri. Jadi memiliki kemuliaan diri, memiliki harga diri, memiliki martabat yang tinggi. Jadi karena yakin bahwa segala sesuatu itu penentunya Allah. Semua dari Allah Ta'ala. Maka dia hanya tunduk kepada Allah dan tidak mau merendahkan kepada siapapun, kepada apapun. Jadi menjaga. Dia hanya merendahkan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Dia hanya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Makanya dia memiliki kekuatan, memiliki azimah. Jadi tidak makanya di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, ini doa memohon perlindungan dari segala sifat yang negatif, segala sifat yang buruk. Jadi ketika kita didera kesedihan, kekecewaan, jadi termasuk mungkin ada rasa takut, ya manusiawi, rasa takut itu ada. Tapi bagaimana kita menguatkan diri kita, itu diantara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari ham, itu dari kegundahan dan kesedihan. Wa minal ajzi wal kasal, dan dari rasa lemah. Kita merasa lemah di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau menghadapi tantangan dunia, itu kita harus merasa kuat dengan pertolongan Allah. Jadi gitu. Kalau kita di hadapan Allah, kita harus menunjukkan sikap selemah-lemahnya, sefakir-fakirnya. Itu esensi ubudiyah. Tapi menghadapi tantangan dunia, itu kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari merasa lemah, merasa lesu, merasa nggak bisa apa-apa. Jadi gitu. Wal kasal, dan dari sifat sifat malas-malasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan dari didera oleh hutang, dan juga dari kondisi itu dikuasai oleh orang lain, dalam cengkraman oleh orang lain. Ya intinya kita berlindung itu. Ini salah satu doa
yang diajarkan oleh beliau, oleh Nabi SAW kepada kita semuanya itu, dan roh dari doa ini itu adalah tadi. Jadi ya secara manusiawi itu sifat-sifat lemah, kadang lesu, kadang juga kecewa, marah, karena itu sifat manusiawi yang ada dalam diri kita semuanya. Yang tidak boleh terjadi itu adalah jangan sampai itu berlebihan sehingga akhirnya kemudian berakibat buruk. Nah, untuk menguatkan itu, pertama iman kita kepada takdir, lalu kemudian kita bersandar kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa memohon dan berdoa. Jadi ini secara umum, dan tentu masih banyak lagi kalau kita detailkan. Yang jelas, dan ini sudah berkali-kali kita tegaskan bahwa iman kepada takdir itu baik positif dan konstruktif. Maka ketika kita beriman kepada takdir, maka pasti hasilnya, buahnya, efeknya, pengaruhnya dalam diri kita maupun dalam kehidupan ini, itu pasti semuanya baik, semuanya positif, semua konstruktif, produktif. Tapi ketika seseorang mengaku beriman kepada takdir, tapi kok hasilnya negatif. Ada orang yang mengaku beriman kepada takdir, tapi nggak mau berusaha. Kan semua sudah ditetapkan, semua diusahakan. Jadi gitu. Ada kondisi buruk, kita ajak mari kita ubah. Itu sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Jadi gitu. Akhirnya bahwa ketika seseorang mengaku beriman kepada takdir, terus kemudian jadi menyerah, pasrah, bongkoan, nggak mau berikhtiar, itu berarti ada yang salah. Dan itu bukan iman kepada takdir yang dibenarkan. Karena kalau iman kepada takdir itu baik, positif, konstruktif. Sehingga hasilnya buahnya pasti itu. Ketika ada orang, jadi misalnya orang beriman kepada takdir, tapi justru keimanan kepada takdir itu dijadikan sebagai pembenaran terhadap kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, itu berarti cara dia memahami takdir dan cara dia beriman kepada takdir itu salah, harus diluruskan. Itu kaidah dasar, insya Allah itu. Saya kira itu insya Allah secara umum, dan bahwa jadi seperti yang sudah sering kita sebutkan bahwa kaidah utama seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa al-qadar qudratur rahman. Jadi masalah takdir itu adalah masalah kemahakuasaan Allah. Artinya kita beriman kepada takdir itu sebetulnya beriman kepada qudratullah, beriman kepada sifat maha kuasanya Allah. Makanya orang-orang yang mengingkari takdir, dulu kaum Mu'tazilah, sekarang pun juga mungkin ada yang terpengaruh dengan pemikiran itu, takdir tidak ada. Itu sama saja dia mengingkari salah satu sifat Allah, yaitu sifat qudrat Allah. Jadi itu yang harus kita ini. Sehingga beriman kepada takdir merupakan bagian dari keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu jadi pembahasan kita secara umum dalam berbagai kesempatan selama ini tentang takdir dengan berbagai aspeknya. Di antaranya adalah dalam rangka untuk menata dan meluruskan pemahaman kita. Barangkali mungkin ada yang kurang pas, ada yang salah dan lain sebagainya. Maka harapannya mudah-mudahan dengan kajian yang sudah kita lakukan, itu kita memiliki persepsi pemahaman yang benar dan proporsional tentang takdir. Lalu kemudian itu kita coba selalu untuk terapkan dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita evaluasi dengan alat ukur yang tadi kita sebutkan terakhir. Kalau memang cara kita beriman kepada takdir benar,
itu buah-buah manis, buah-buah indah itu pasti kita rasakan dan kita alami. Dan itu tampak dalam sikap dan kehidupan kita apa itu selalu dalam kehidupan ini. Tapi ketika kok kemudian ada sebagian dari buah tadi itu masih lemah, bahkan mungkin belum ada, berarti kita penting untuk mengevaluasi iman kita kepada takdir. Selama ini masih berupa klaim, pengakuan saja, belum betul-betul apa itu kuat tertanam iman itu dalam diri kita. Insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita apa itu pelajari, dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merawat, menjaga dan menguatkan iman dan akidah kita dari dua sisinya, baik iman akidah kita secara teori, pemikiran, keimanan, maupun juga keimanan hati yang berupa rasa yang apa itu yang menjadi dasar dalam kita hidup dan dalam kita menjalani seluruh perintah Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya serta beramal saleh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.